Sebelum kita berbisnis, ini seperti berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Start bisnis sudah matang. Jadi itu memerlukan rencana. Sama seperti kita pergi sebuah tempat tujuan. Kita harus tahu dulu kemana kita mau berangkat. Terus pakai kendaraan apa, berapa lama. Begitu juga dengan bisnis. Kita harus tahu bisnis apa yang akan kita jalankan. Target kita apa. Kalau kita mau buka toko kelontong, kapan itu mau buka? Di mana? Berapa besar modalnya? Itu yang disebut dengan rencana bisnis. Jadi rencana bisnis adalah satu kalkulasi. Ini kalkulasi itu berarti perhitungan. Isinya adalah melakukan perhitungan untuk di masa mendatang dengan harapan bisnis itu terlaksana, memiliki untung sekian, punya pangsa pasar sekian, punya skala sekian. Itu yang disebut dengan rencana bisnis. Jadi setiap mau bisnis harus punya rencana. Dan perencanaan ini semakin detail, semakin bagus. Tetapi pada prakteknya, yang saya hadapi sendiri, lebih baik tidak sempurna dalam merencanakan, tetapi ada perencanaan, dan kita melakukan. Pada saat kita sudah mulai melangkah, kita mulai menyempurnakan rencana tersebut. Jadi jangan menunggu sempurna untuk melakukan. Jadi rencananya disempurnakan dulu sampai 100% baru kita jalan. Enggak. Mungkin rencana baru 10-20% ya. Dari semua perangkat bisnis yang ada. Modal misalnya dari 100 juta, kita baru terkumpul 10 juta, kita udah jalan. Nggak apa-apa. Itu yang sudah dengan rencana. Minimal kita sudah punya perhitungan-perhitungan ke depan mesti ngapain. Rencana bisnis untuk menguasai market di kota Cimahi misalnya. Beda dengan kita menguasai Jawa Barat. Itu beda banget. Jadi rencana bisnis juga urgensinya tergantung tingkat kerumitan, tingkat skala. Scalable-nya itu berpengaruh. Penting kita mengetahui target kita apa. Kita mau besar di region yang mana. Kita mau menyasar pasar yang mana. Kita mau menggunakan modal seberapa besar, dari siapa pinjam modalnya, atau misalnya dari tabungan uang yang mana misalnya. Itu penting sekali. Orang yang punya rencana bisnis atau punya planning di kepala dia pada saat dia melakukan sesuatu, pada saat gagal, kalau sukses sih mungkin tinggal melangkah lagi kan, namanya juga sukses. Tapi kalau gagal, setidaknya dia bisa memitigasi resiko. Dia bisa meminimalisir kerugian. Misalnya nih, saya pinjam uang 10 juta dari saudara nih, karena saya nggak punya uang, saya mau buka katakanlah warung kopi di pinggir jalan, kecil-kecilan aja pakai gerobak. 10 juta itu saya rencanakan 3 juta dulu untuk sebulan pertama misalnya. Ada saudara, dia punya 5 juta. Nah, karena saya sudah punya rencana bisnis 10 juta modal selama 3 bulan, tapi 1 bulan pertama saya cuma butuh 3 juta. Jadi karena saya punya rencana, saya bisa menjelaskan ke saudara saya itu, oh 5 juta saya sudah bisa 1,5 bulan, mas atau mbak. Itu hebatnya orang yang punya rencana bisnis. Dia bisa lebih presisi, dia bisa lebih detail menjelaskan angka-angka secara lebih kalkulatif ya, lebih perhitungan. Nah, jadi ini poinnya, orang membuat rencana bisnis adalah agar mudah untuk dieksekusi gitu ya. Jangan dibalik-balik. Orang melakukan rencana bisnis, tapi faktanya malah jelimet rencananya. Wah, jadi kayak bikin skripsi gitu, atau tesis gitu. Itu bukan rencana bisnis, yaitu sedang mengarang bebas. Makanya lakukanlah rencana-rencana yang kira-kira aplikatif ya, memungkinkan untuk dieksekusi. Dalam merencanakan usaha atau bisnis, tentu perencanaan itu mengikuti model usaha atau jenis bisnis yang kita jalankan. Ya, yang paling sederhana misalnya kita pinjam uang ke saudara dekat. Karena penting sekali nih dipercaya oleh keluarga inti dulu nih. Misalnya istri bekerja, kita bisnis. Istri punya tabungan. Nah, tentu ada perbincangan di situ. Ayah buat apa meminjam uang 5 juta buat dari bunda misalnya. Mama menggunakan ini misalnya untuk beli emas. 5 juta itu kan lumayan berapa gram. Kalau dibikin usaha, kira-kira yieldnya berapa, untungnya berapa.
Jadi dari pinjaman investasi sederhana tadi ya, yang tentunya kan kalau sama istri untungnya kan sama-sama 100% ya ke situ ya. Jadi nggak ada pemisahan antara investor gitu. Itu kita sudah menyusun tuh perencanaan bisnis sederhana yang tadi. Itu adalah pinjam modal ya. Terus kita menyusun jenis bisnisnya apa, berapa lama itu digunakan modalnya, harapan untungnya berapa. Nah, masih dari satu transaksi tadi, ya, satu rencana bisnis tadi, kita bisa jelaskan lagi tuh. Kalau misalnya tadi kita mau buka usaha toko kelontong, dalam perencanaan bisnis ya, nggak perlu sampai detail, tapi di benak kita minimal dengan orang yang investasi, which is misalnya istri kita itu, kita bisa jelaskan tuh, kayaknya di sini banyak ibu-ibu butuh telur nih misalnya, telur lagi susah nih, harus ke desa sebelah misalnya. Nah, kita bisa menjelaskan rencana bisnis itu barang-barang apa yang dijual. Ngambilnya dari mana nih suppliernya? Oh, kebetulan nih ada peternak ayam negeri petelur yang nggak jauh dari desa kita misalnya. Pas mau buka toko kelontong, oh berarti ngambilnya dari situ. Kalau dari situ harganya mahal bagaimana? Nah, itu rencana bisnis di situ. Jadi dari satu bisnis satu itu tuh kita bisa bikin rencana keuangan, rencana supply chain-nya gimana, ya, rencana pembiayaannya bagaimana gitu. Terus yang jaga warungnya siapa nih? Rencananya misalnya 1 orang, gajinya berapa? Ini yang disebut dengan detail dari rencana bisnis. Nah, tentu jenis-jenis laporan atau rancangan ini ya tergantung dengan bisnis yang kita bikin. Dari yang sederhana tadi, seperti membuka toko kelontong, sampai ke bisnis yang sifatnya scale up ya, yang sudah ada terus dibesarkan ya. Contoh misalnya Indofood kemarin mengakuisisi Abnormal. Itu pasti jelimet rencana bisnisnya karena dihitung tuh nilai Abnormal ketika dijual dia berapa. Asetnya dihitung. Intangible asetnya apa? Misalnya brandnya Abnormal bagaimana sinergi juga dengan bisnis yang utamanya Indofood, di mana di situ dia punya mie instan dipakai jualan. Gimana sinerginya? Pasti dipikirkan oleh direksi Indofood atau komisaris Indofood. Dengan rencana bisnis yang lebih terbuka, ya, lebih teratur, lebih detail angka-angkanya, maka kemungkinan orang akan ikut ya, membantu, ingin bekerja sama, dia akan lebih mudah karena informasinya tersaji di rencana bisnis itu. Bisnis itu pada hakikatnya ada hal yang sifatnya filosofis, strategik, taktis sampai teknis. Orang yang diminta untuk investasi ke bisnis kita itu minimal dia paham strategi bisnisnya. Tadi ya misalnya kita buka toko kelontong, modalnya ke istri. Harus ada alasan strategiknya. Kan 5 juta tabungannya bunda nih buat beli emas nih, lumayan kan buat tabungan. Ya daripada uang kena inflasi, kalau emas kan harganya selalu relatif naik. Kalau ke bisnis itu pasti ada risiko. Dalam pelibatan ini itu tergantung dari keterikatan bisnis kita dengan orang tersebut. Jadi yang mau dilibatkan dalam rencana bisnis itu siapa? Dalam hal yang filosofis dan strategis, istri tadi perlu dikasih tahu. Kalau tadi Abnormal mau menjual ke Indofood, menjadi bagian bisnisnya Indofood, tentu grup head-nya itu harus tahu. Itu harus dilibatkan. Terus key position leader-nya yang di Abnormal, nanti kan dia akan nasibnya akan berubah ya. Kalau dia masuk ke bisnisnya Indofood, di mana itu udah raksasa banget. Sementara misalnya ketika dia masih jadi Abnormal, CEO-nya ini ya jadi paling tinggi kan posisinya. Sekarang tiba-tiba dia harus di bawah naungan grup besarnya Indofood. Nah itu kan nasib orang. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik apa benefitnya buat dia, sehingga tidak ada penolakan-penolakan. Ya begitu juga dengan misalnya ketika kita ingin merekrut karyawan atau calon karyawan pertama kali bisnis itu berjalan. Penting sekali tuh kita menjelaskan ini bisnis kita startup nih, baru mulai, toko kita begini gitu. Pasti kamu direkrut nggak cuma ngurusin ngelayani pelanggan aja, tapi keuangan kamu bisa ya, ngangkat-ngangkat barang bisa ya. Karena ini bisnis startup, itu juga pelibatan rencana bisnis. Jadi skalanya ya sesuai dengan levelnya dari yang tertinggi tadi sampai ke hal yang teknis kita jelaskan dengan lebih baik
tentu dengan informasi yang tertata dengan baik juga gitu. Jadi hal-hal yang strategis ya nggak perlu disampaikan ke tingkat teknis. Hal yang teknis jangan terlalu dibahas di sisi strategis gitu. Bisnis itu atau apapun yang melibatkan strategi itu ibarat kita main catur. Seorang grandmaster ya, dia akan memahami 5 langkah ke depan. 5 langkah ke depan dia akan paham. Jadi satu langkah ini kalau dia jalan ke misalnya pion maju, yang sana mau ngapain nih? Kalau dia yang majunya kuda, ini mau ngapain? Dia sudah punya rencana-rencana, tindakan, gerakan yang mana, terus kalau lawan melangkah bagaimana. Begitu juga dalam bisnis. Jadi kita harus punya rencana 1, rencana 2, plan A, plan B, plan C. Jadi kalau nggak begini gimana? Karena dalam kehidupan itu biasanya nggak linear. Kita tadinya mau jualan kelontong misalnya, nggak taunya baru aja direncanain, tetangga udah buka persis toko kelontong yang kita rencanakan. Modal masih ada, ya. Istri tadi rencananya mau 5 juta itu digunakan untuk beli emas. Nah, pertanyaan berikutnya, begitu keadaannya berubah, tadinya kan market size-nya pasti gede nih, karena buka kelontong, toko kelontongnya nggak ada. Wah, ini gimana nih? Nah, ini saya belajar ke ibu saya nih contoh. Ibu saya, dia tidak membuka toko kelontong sebagaimana tetangga-tetangga membuka kelontong. Kenapa dia nggak buka toko kelontong? Karena kiri kanan orang sudah ada banyak yang buka toko kelontong. Dia mencari apa yang belum ada. Dia buka toko saprotan, sarana produksi pertanian, termasuk jadi agen pupuk, baik subsidi maupun tidak. Akhirnya setelah dia menjalani, dia memahami bahwa orang kenapa nggak mau jualan pupuk, ternyata modalnya gede, marginnya tipis. Tapi karena segmentasinya, diferensiasi marketnya berbeda, maka bisnis dia sustain. Lebih gampang karena pasarnya ada. Jadi dia memancing dengan kail, dengan umpan yang pas di kolam yang ada ikannya. Dan dia cuma satu-satunya mungkin di desa, bahkan 2-3 desa itu. Sementara yang lain itu head to head. Kalau dalam istilah branding itu red ocean, di mana hiu udah makan hiu. Jadi persaingannya udah nggak sehat. Nah, kalau kita sudah mau buka toko kelontong, tiba-tiba kiri kanan sudah buka toko kelontong, hal yang paling gampang adalah apa? Jangan buka toko kelontong. Itu plan B-nya. Tinggal mundur lagi. Duit yang 5 juta mau diapain? Ya terserah, mau dikemaskan dulu sambil nunggu, nanti dapat ide lagi, bisa. Jadi bisnisnya berhenti aja dulu. Ya. Jadi daripada rugi, bisnis itu sebenarnya jangan dilakukan kalau udah tahu mau rugi. Jadi jangan terlalu emosional ya. Kita harus menyusun rencana A, rencana B. Kalau misalnya apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai harapan pada saat berjalannya waktu. Jadi kita harus agak lentur menyesuaikan diri. Harapan semua orang ya untung. Tapi kan itu mungkin hanya di dunia dongeng. Pada kenyataannya bisnis pasti ada ruginya. Nah, bagaimana pada saat rencana bisnis in certain time, pada saat satu waktu belum selesai rencana bisnis kita, ternyata menyebabkan bisnis kita itu rugi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, yang paling penting itu menyadari dulu bahwa bisnis itu rugi. Ini sepertinya sederhana ya, tapi nggak banyak orang yang punya mentalitas untuk mengakui bahwa bisnisnya rugi. Owners kadang-kadang nggak sadar kalau bisnisnya ini rugi. Mungkin ada psikologi, ya. Mungkin ada harapan yang terlalu tinggi, mungkin juga pembuktian. Nah, menyadari dulu bahwa bisnis itu rugi, itu hal yang paling utama. Setelah paham, tahu ruginya berapa, ruginya dari mana, baru dari situ kita bisa merencanakan plan B atau plan C pada saat bisnis rugi. Karena gini, kita merencanakan di titik tahun pertama nih, ya kan, dengan modal sekian, tenaga kerja sekian, resources sekian. Berjalan, harapan kita di tahun pertama, kita misalnya mencapai skala tertentu. Ternyata 6 bulan, ini nggak berjalan baik, udah kelihatan nih. Nah, pengusaha yang baik tuh harus paham kapan dia harus exit. Jadi, daripada saya rugi 100 juta di tahun pertama, lebih baik saya misalnya rugi 50 juta di 6 bulan pertama. Kalau dia bisa memprediksi rugi
di tahun pertama itu 100 juta, lebih baik dia bisa berubah. Nah, mungkin dia bisa memahami nih karena dia punya sistem keuangan yang baik, ya, karyawan-karyawan juga jujur. Ternyata ruginya apa? Ya memang marketnya lagi drop, misalnya kayak pandemi nih. Kita buka kafe tahun lalu, ini pasti drop nih karena orang-orang nggak datang ke kafetaria. Nah, dengan mengetahui ruginya di mana, oh ini karena marketnya down. Akhirnya misalnya apa? Wah, kita rubah bisnis aja. Kan kita sudah punya kitchen, kita sudah punya kopi. Kopi itu ada yang dimakan, dinikmati di dalam dine in ya, restoran gitu. Tapi ada juga yang take away. Ya udah take away aja. Misalnya pakai Gojek atau GrabFood atau GoFood gitu. Model bisnisnya berubah, perangkat bisnisnya juga berubah, strateginya juga berubah. Akhirnya yang awalnya misalnya rugi 50 juta, berjalannya waktu pada tahun pertama yang prediksinya kalau bisnisnya tetap begini bakal rugi, nggak taunya ketutup misalnya. Pada bulan ke-9 nggak taunya ternyata ruginya nggak sampai 100, tetap rugi misalnya. Tapi misalnya cuma 60 juta ruginya. Wah, luar biasa, berarti selama bulan-bulan ini kerugian itu bisa turun. Nah, namanya warung kopi misalnya break even point-nya ya atau balik modalnya misalnya 2-3 tahun. Setahun pertama rugi segini ya wajar dong. Nanti begitu marketnya sustain, dia bisa bertahan. Nah, akhirnya kita bisa untung. Jadi kita perlu pertama menyadari dulu kerugiannya dari mana. Menyadari itu rugi, terus kerugiannya dari mana. Dan bertanya kemudian rencana apa lagi yang harus kita adaptasi terhadap perubahan yang ada. Sebenarnya simpel aja. Jadi kita harus beradaptasi terhadap keadaan di mana di titik pertama pada saat perencanaan bisnis di titik 0 ini, misalnya sampai titik 10, di titik 3 nih kita ternyata parameternya sudah berubah. Kita menyesuaikan dengan parameter-parameter yang ada. Sehingga kita bisa memitigasi atau mengurangi kerugian. Harapannya dengan berjalan waktu nanti grafiknya akan naik, akhirnya dapatlah revenue stream atau benefit atau keuntungan yang maksimal. Perencanaan bisnis itu pada dasarnya adalah menuliskan poin-poin yang akan kita lakukan di masa depan. Tentunya parameter-parameter atau asumsi-asumsi ada diukur dari titik kita sekarang, present nih. Sementara action yang kita rencanakan itu berada di masa depan. Ya tadi yang saya jelaskan, antara kita merencanakan di titik 0, pada saat pelaksanaan mungkin dari titik 1 sampai 10. Nah, pada saat kita berjalan ke titik 1, 2, 3 dan seterusnya, itu pasti parameternya berubah. Misalnya tadi pada saat membuka toko kelontong, asumsinya nggak ada saingan. Nggak taunya tetangga warung sebelah buka. Nah, ya kan? Jadi, apakah kita harus konsisten terhadap rencana bisnis yang pertama? Tentu iya, kalau parameter-parameternya itu tidak berubah sesuai dengan kondisi ideal di awal atau kondisi awal. Tapi kalau parameternya berubah, tadi ya, kalau pakai analisis SWOT gitu, strength, weakness, opportunity, threat, itu berbeda. Kalau ada toko saingan yang tadinya kita tahun pertama tidak tahu ternyata ada sekarang, artinya apa? Ya berarti market share-nya sudah tergerus. Ada orang yang mau ngambil toko ke toko sebelah, jadinya kita mau ngambil margin yang lebih besar, akhirnya harus kompetitif kan? Karena ada warung sebelah. Akhirnya apa? Minimal dari pricing sudah beda nih. Oh berarti kita marginnya nggak boleh gede-gede nih karena tetangga. Gitu. Atau bahkan lebih ekstrim, ya udah kita nggak usah buka toko kelontong deh. Pada saat kita belum mulai misalnya. Jadi perencanaan bisnis konsisten kalau sesuai dengan keadaan semula. Tapi kalau berubah ya harus adaptif gitu. Kita merencanakan saja dan eksekusinya tergantung kondisi-kondisi yang ada pada waktu yang kita lalui. Tahun berjalan, rencana itu selalu dirubah, diadaptasikan. Dan itu harus dikomunikasikan dengan para pihak yang ada di bisnis itu. Manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Nah, ini ada satu nasihat dari guru saya, sempurnakan ikhtiar, setelahnya tawakal. Jadi kita merencanakan sebaik mungkin, effortnya maksimal, tapi hasil kita harus pasrah kepada yang di atas gitu. Karena banyak parameter-parameter, ambience, lingkungan yang kita tidak bisa kontrol gitu. Tugas kita dalam merencanakan, memprediksi
untungnya berapa, bisnis partnernya siapa, marketnya yang mana, kita rencanakan. Pada saat prosesnya berjalan, kita beradaptasi, mengurangi kerugian. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kerugian terjadi, maka kita sebisa mungkin mengurangi kerugian. Lebih idealis lagi misalnya jangan sampai ada pemecatan terhadap karyawan. Misalnya jangan sampai mengurangi hak-haknya dalam keadaan seperti itu. Itu hal-hal ideal sehingga kita menjadi satu organisasi bisnis yang juga valuable buat masyarakat, terutama di desa. Semoga dengan memahami perencanaan bisnis seperti ini, kita bisa lebih memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan.